Remiku atau Renungan Mingguanku adalah video yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah pembahasan permasalahan pada saat ini sebagai pengantar. Bagian kedua adalah pembahasan kitab suci yang berkaitan dengan masalah tersebut. Bagian ketiga adalah doa sebagai penutup, dan ini adalah salah satu video Remiku. Shalom saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi di Remiku. Sekarang sedang banyak penyakit yang benar-benar parah dan sangat parah. Kalau kita lihat COVID yang ditakuti saja mulai dibuatkan vaksinnya. Bagaimana penyakit satu ini? Mari saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, kita sama-sama buka kitab suci Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia berserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Tuhan, mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusung keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, di dalam kisah Ananias dan istrinya Safira ini dikisahkan bahwa mereka suami istri menjual sebidang tanah. Dengan sepengetahuan istrinya, Ananias menahan hasil penjualan itu sebagian, dan sebagian diletakkan di bawah kaki Petrus. Hasil penjualan di sini saudara-saudariku tentunya ialah berbentuk uang. Petrus mengetahui ini dan berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai, dengan kata lain berbohong kepada Roh Kudus?" Apa yang dibohongi Ananias? Yaitu mengenai perihal pengakuan terhadap penjualan tanahnya. Nah, setelah Ananias mendengar perkataan itu, maka akibatnya putuslah nyawanya. Bahkan istrinya dalam kondisi tidak tahu juga ditanya oleh Petrus, "Dengan harga berapa kamu jual tanah itu?" Namun apa jawabnya? Juga sama, berbohong. Dan Petrus berkata, "Kamu sepakat untuk mencobai roh Tuhan." Lalu Petrus berkata, "Lihatlah, orang baru saja menguburkan suamimu berdiri di depan pintu, yang nantinya akan mengusung engkau juga keluar." Demikianlah akhirnya istrinya Ananias ketika itu rebah dan hilanglah nyawanya, alias mati di depan Petrus. Akhirnya semua orang itu percaya dan orang lain yang mendengar peristiwa itu menjadi takut. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, ini kita banget ya.
banyak di zaman sekarang memang berbohong menjadi suatu kesenangan tersendiri dan merupakan suatu penyakit yang sangat menakutkan dan menjijikkan. Padahal kalau kita lihat hanya sekedar membohong, tetapi itu dampaknya luar biasa dan dampaknya sangat tidak baik karena itu suatu penyakit yang berkesinambungan yang apabila tidak segera diobati, maka penyakit itu terus akan menjadi lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Dan dampaknya memang itu sangat-sangat tidak baik. Kalau kita melihat di sini adalah antara anak dan orang tua, antara murid dengan guru, antara bawahan dengan atasan, antara karyawan dengan majikan, antara organisasi, antara sesama, dan masih banyak lagi. Memang kalau kita amati ada lagu ya yang dikatakan mengatakan bahwa dunia ini penuh dengan panggung sandiwara. Dunia ini penuh dengan panggung sandiwara. Ya, itu benar saudara-saudariku. Bahwa banyak sekali di antara kita ini selalu mengungkapkan dengan satu kebohongan yang mungkin disadari oleh dirinya sendiri. Atau juga mungkin tidak disadari oleh dirinya sendiri. Wah, semakin levelnya semakin tinggi di dalam tingkat kebohongan, itu semakin luar biasa. Contohnya ada seorang salesman berbohong hanya karena malas untuk call plan atau tidak datang untuk ke toko itu. Dia berani untuk membuat suatu stempel palsu agar menyatakan bahwa dia datang. Ada juga yang berbohong, ditanya orang tuanya, sudahkah anak kepada orang tuanya, ya sudahkah Anda belajar? Nah, gitu. Si anak menjawab, ya saya sudah belajar Bu, gitu kan. Padahal belum. Kemudian antar murid kita juga sering mendengar, kadang guru mengatakan, anak-anak ini dihafal ya gitu. Besok mau ulangan. Anak-anak jawabnya iya gitu, siap gitu. Padahal waktu ditanya sama ibu gurunya, besokannya tidak bisa. Ditanya sudah menghafal? Sudah. Pada waktu ditanya lagi tidak bisa menjawab. Ternyata belum menghafal. Demikian juga di dalam kehidupan sehari-hari masih banyak lagi yang dilakukan hal-hal seperti ini. Kelihatannya sepele saudara-saudariku. Tetapi apabila ini dibentuk terus-menerus, itu akan menjadi suatu hal kebiasaan yang sangat tidak baik. Dan akan meningkat tingkat kebohongannya. Dan orang yang berbohong selalu merasa bahwa ini bukan suatu hal yang merugikan orang lain atau bukan suatu hal yang sangat tidak baik. Padahal ini sangat tidak baik. Banyak sekali dampak yang tidak baiknya. Contohnya juga ada, misalnya seorang istri ditanya seorang suami ditanya oleh istrinya, kok malam sekali baru pulang? Ya habis meeting. Padahal meetingnya sudah selesai. Namun ia makan-makan bersama temannya, pulang sampai malam. Dan masih banyak lagi tentang kebohongan-kebohongan yang ada di dunia ini yang kita tahu saudara-saudariku. Kadang-kala orang berbohong demi untuk mendapatkan sesuatu. Banyak hal di mana ini kita tahu dari cerita Ananias ini. Kalau kita melihat, menyimaki, dan kita juga mengambil satu gambaran bahwa cerita Ananias ini simbol daripada Ananias dengan Safira istrinya ini, itu kalau kita melihat betapa mereka berbohong, tetapi apa yang mereka mendapat? Mereka mendapatkan maut. Dan itu sangat jelas diperlihatkan kepada kita semua bahwa apa yang didapat dari kebohongan itu tidak pernah ada yang baik. Yang selalu ada adalah mari saudara-saudariku, kita semua menyadari lebih dalam lagi dan berbalik untuk menyadari dengan sesungguhnya untuk tidak melakukan kebohongan lagi. Mengapa saudara-saudariku? Karena hadiahnya adalah maut. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, mari kita satukan hati dan kita endapkan hati kita untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Ada segala kebohongan yang terjadi pada diri kita masing-masing. Dan kita juga memohon kepada kuasa Roh Kudus untuk memimpin di dalam kehidupan kita, di dalam setiap pelaksanaan
aktivitas kita, agar kita diberikan hikmat, agar kita tidak lagi berbohong, dan kita diberikan hikmat yang cerdas untuk dan bijaksana untuk di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga apa yang kita inginkan, yaitu memperoleh kehidupan yang damai, sukacita, serta sungguh diperoleh setiap kita, menjadi suatu berkat bagi kita. Dan berkat itu yang dialami oleh kita sendiri untuk keselamatan di bumi maupun di surga. Karena saudara-saudariku sekalian, kebahagiaan itu hanya bisa diperoleh di dalam kehidupan yang sesungguhnya apabila kita hidup apa adanya. Kita tidak melakukan kebohongan. Kita berbicara dengan apa adanya. Itu jauh lebih indah. Seperti saat ini kita tahu semua melihat bunga itu indah. Semua melihat segala sesuatu bunga baik yang harum, bunga baik yang hijau, bunga baik yang kelihatan teduh, menyejukkan hati, menyenangkan jiwa. Oleh karena itu, selagi kita masih diberi hidup, mari kita membangun taman bunga kejujuran. Kita satukan hati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu atas seluruh kasih dan atas seluruh cinta yang kau berikan kepada kami. Engkau sungguh luar biasa, Allah kami yang teramat baik terhadap kehidupan kami. Engkau senantiasa memberkati kami, membimbing kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami sering sekali menyakiti Engkau Tuhan. Kami sering sekali berbohong Tuhan. Walaupun itu kadang hal kecil, walaupun itu kadang hal kami tidak sengaja, walaupun itu disengaja Tuhan. Namun Engkau tahu Tuhan bahwa kebohongan adalah suatu penyakit yang tidak baik Tuhan, yang akan mendatangkan maut Tuhan. Biarlah di dalam kuasa-Mu Tuhan, Engkau menyucikan kami semua. Kuasa Roh Kudus memberkati kami dan menyucikan hati-hati kami, pikiran kami, jiwa dan raga kami. Agar kami tidak lagi berbicara bohong. Agar kami tidak lagi melakukan segala sesuatu aktivitas yang berbohong. Tuhan, biar semuanya ini kami serahkan di dalam kuasa-Mu. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau mengurapi saat ini satu persatu. Terpuji dan terpujilah Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa dan bertata di dalam jiwa dan raga kami. Ya Allah Bapa, kami juga mau berdoa pada saat ini. Ya Allah Bapa, Engkau melingkupi seluruh kami semua, khususnya negara Indonesia. Ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, biar Engkau mengurapi agar segera COVID berakhir dari negara ini, agar krisis perekonomian segera pulih. Dan juga ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau melingkupi kami semua, Engkau memberikan kami kekebalan semua, dan Engkau memberikan kami, ya Allah Bapa, kuasa-Mu untuk menutup bungkus kami, agar kami tidak melakukan kebohongan-kebohongan di dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan seluruhnya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami muliakan, kami agungkan, kini dan selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Ya Tuhan, turunkan berkat-Mu kepada kami semua, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus atas kebersamaan kita. Dan juga terima kasih yang sudah subscribe dan like dan komen. Silakan di channel ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.